Salah satu film real story yang diambil dari seorang manusia yang bernama David Peckhaus. Dan film ini terbilang gila menurutku bahwa di usia 22 tahun David dan rekannya sudah berdagang senjata dan menyelundupkannya di timur untuk pasukan Amerika Serikat. Bahkan penyelundupannya tuh melewati prosedur di Pentagon dengan cara berkas-berkasnya dipalsukan. Dan pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa nyelundupin senjata ke timur apalagi lewat Pentagon? Dan beberapa dari kalian pasti tahulah apa itu Pentagon, yaitu kantor pertahanan utama Amerika Serikat atau pusatnya senjata yang telah disetujui untuk dikirimkan di wilayah yang dituju. Oleh karena itu, gimanakah kisah si David ini? Simak video ini sampai habis dan intro. As a representation to give your family a time, searching for love in the industry, you'll be a let down in your prime. Ay, shout out to the city of Conway, my hometown. The more I get on the mic, haters criticize cause I'm white. They don't love you till you... Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seorang pria yang bernama David Peckhaus. Di sini dia sedang disandera oleh seorang mafia yang berasal dari Albania dan David ingin ditembak mati oleh mereka. Jadi buat kejadian ini terjadi di tahun 2008 sesudah David sukses berdagang senjata ilegal di daerah timur. Dan buat kisahnya David saat merintis berdagang senjata ilegal itu di tahun 2005. Oleh karena itu kita mundur di tahun 2005. Jadi di tahun tersebut David menceritakan sebuah arti peperangan. Bahwa yang kita dengar tuh pasti tentang pahlawan dalam peperangan, entah itu zaman dulu hingga sekarang. Terus demokrasi, politik, dan berbagai kebohongan di negara kita. Apakah kalian ingin tahu yang sebenarnya? Sekarang apa yang kalian lihat? Seorang tentara yang melakukan tugasnya untuk membela negaranya. Kita lihat di sini, helm, sarung tangan tahan api, armor, dan senjata M16. Kita lihat semua yang dia pakai berharga $17.000 pada masanya. Dan itu perlengkapan untuk satu orang saja. Sedangkan di Afghanistan dan Irak ada lebih dari 2 juta tentara Amerika yang berperang di sana. Berarti untuk biaya per tahunnya, Amerika harus mengeluarkan dana $4,5 miliar. Dan itulah arti peperang sebenarnya. Perang adalah ekonomi atau bisnis. Banyak orang yang beromong kosong atau politikus yang mengatakan sebaliknya kepada kita, bahwa sebenarnya perang adalah menyelamatkan manusia atau bahkan suatu negara. Kalau kalian percaya hal itu, kalian bodoh. Ingat, perang adalah bisnis. Dan kisah David diawali dari tahun 2005. Saat ini dia tinggal di Miami, Florida bersama istrinya yang bernama Is. Dan untuk pekerjaan David, dia bekerja sebagai terapis pijat. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, David menghabiskan tabungannya untuk membeli spray katun Mesir berkualitas tinggi, yang kemudian dia berencana untuk menjualnya ke sebuah panti jompo di Miami. Namun sayangnya, usaha tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Singkatnya, ketika David mendatangi sebuah pemakaman keluarga temannya, David bertemu dengan teman baiknya semasa SMA yang bernama Ephraim DeFrowley. Ephraim sendiri dia baru pindah ke Los Angeles beberapa tahun sebelum bekerja dengan pamannya yang menjual senjata api. Lalu Ephraim meninggalkan pamannya dan membangun usahanya sendiri. Dia menamai tempat usahanya dengan nama AE. Usaha milik Ephraim sendiri dia menjalankan pemesanan senjata yang ditempatkan oleh pemerintah Amerika Serikat karena perang yang sedang berlangsung di Irak. Di sisi lain, istri David memberitahukan kepadanya bahwa ia hamil. Mendengar hal tersebut, David langsung pusing karena harus membiayai anaknya nanti, sedangkan perekonomian David sedang sangat buruk. Lalu David menceritakan hal itu kepada Ephraim, yang kemudian Ephraim menawarkan pekerjaan di AE. Awalnya David menolaknya karena dia dan istrinya menentang peperangan. Namun di sini Ephraim meyakinkan David bahwa bisnis itu akan merubah hidupnya dan dia juga dapat membiayai hidup anaknya dan istrinya. David pun akhirnya menyetujuinya. Namun sialnya istrinya pasti tidak menyetujui pekerjaan tersebut. Oleh karena itu David mengatakan kepada Is bahwa ia mulai menjual spray ke pemerintah Amerika Serikat melalui kontak Ephraim. Setelah hal itu David datang ke Ephraim lagi, lalu Ephraim menjelaskan kepada David bahwa semua pemesanan yang ditempatkan untuk peralatan militer yang diumumkan di situs web yang bernama Vendors Federal Opportunities. Kayak gitu sih kayaknya bacanya. Rip Inggris bodoh lah. Jadi di web tersebut setiap orang dapat mengajukan penawaran untuk memenuhi pemesanan tentang alat-alat militer, termasuk tank dan helikopter tempur. Dan di sini tugas mereka adalah menemukan pemesanan kecil yang tidak dapat ditangani oleh pemborong yang lebih besar. Yang kemudian pembeli ini memberikan penawaran kepada mereka karena pemesanan yang lebih kecil dan nilainya hanya beberapa juta dolar. Dan untuk usaha Ephraim ternyata tidak berjalan sendirian.
Ephraim dibantu oleh seseorang pemilik usaha kecil lokal yang bernama Ralph Stolsky. Ralph memiliki 14 usaha laundry yang tersebar di berbagai wilayah Miami. Ephraim membantu bisnis tersebut dengan mendanainya. Namun dengan imbalan, di usaha itu harus menjadi tempat penyelundupan senjata milik Ephraim. Singkatnya, Ephraim dan David mendapatkan sebuah kontrak yang sangat besar. Mereka disuruh mengirim beberapa ribu pistol Beretta ke daerah Irak oleh salah satu kapten tentara Amerika di sana. Ephraim pun menyetujui kesepakatan itu dan mereka pun mengirimkan pistol-pistol itu ke sana lewat sebuah pesawat kargo. Namun sayangnya, saat pengiriman, Bea Cukai Yordania telah menyita Beretta milik mereka, dan di sini mereka berdua kebingungan dengan hal itu. Secara bersamaan, Kapten Santos menelpon mereka dan mengetahui kalau Beretta yang akan dia terima telah terhenti di Yordania. Di sini Ephraim sudah meminta maaf dengan hal tersebut dan dia akan menyelesaikan masalah itu. Namun Kapten Santos nggak mau tahu, dia hanya ingin senjatanya dikirimkan atau kontraknya dibatalkan sepihak. Yang dalam artian Kapten Santos tidak mau berbisnis lagi dengan Ephraim. Di sisi lain, Is tanpa sengaja mendengarkan percakapan antara David dan Ephraim. Di sini Is kesal dengan semua kebohongan David bahwa sebenarnya David tidak berjualan spray, melainkan David menjual senjata. You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be. Keesokan harinya, David dan Ephraim terpaksa mereka harus terbang ke Yordania untuk menyelesaikan masalah mereka di sana dan dapat kembali mendapatkan Beretta milik mereka lalu dikirimkan ke Kapten Santos. Setelah nyampe ke Yordania, mereka menemui seseorang untuk meminta bantuan agar mereka mendapatkan senjata mereka kembali. Di sini Ephraim memberikan $1.400 ke orang tersebut agar dia dapat membantu untuk mendapatkan senjata tersebut dan mereka pun setuju. 3 hari berlangsung. Ephraim dan David belum sama sekali mendapatkan kabar soal senjata mereka. Di sini Ephraim berpikir bahwa dia telah ditipu oleh orang tersebut yang kemudian tiba-tiba terdengar suara telepon. Dan orang suruhan Ephraim kemarin memberitahu bahwa mereka mendapatkan senjatanya. Namun sayangnya, senjata mereka masih belum diizinkan untuk penerbangan kargo ke Baghdad. Oleh karena itu, senjata tersebut dimasukkan ke dalam sebuah truk dengan seorang sopir yang bernama Marlboro. Di sini, dia bersedia untuk mengantarkan mereka berdua beserta senjata tersebut ke Irak. Mereka berdua mendengarkan arahan Marlboro untuk berangkat malam hari, karena bila mereka berangkat siang, mereka akan bertemu dengan Taliban yang akan membunuh mereka langsung. Saat di perjalanan, mereka bertiga dihadang oleh tentara yang menjaga perbatasan di sana. Untuk lolos dari mereka, di sini Marlboro menyuap mereka dengan rokok Marlboro. Namanya Marlboro nyogok pakai rokok Marlboro. Ya pokoknya setelah hal itu mereka diizinkan lewat lah. Dan singkatnya keesokan harinya, waktu Marlboro sedang berhenti dan mengisi minyak untuk bahan bakar di truknya, sedangkan Ephraim masih kencing, David tiba-tiba melihat Taliban yang datang untuk menyerang mereka. Lalu David berteriak memanggil Ephraim agar dia cepat-cepat naik mobil. Yang kemudian Ephraim naik mobil itu dan tancap gas. Sedangkan Marlboro langsung berlari untuk naik ke mobil tersebut sambil mengisi bahan bakar mobil dia yang telah habis. Di sini mereka bertiga ditembaki Taliban. Beruntungnya mereka diselamatkan oleh tentara Amerika yang sedang konvoi. Lalu tentara-tentara itu menembaki Taliban tersebut. Dan singkatnya, mereka bertiga sampai di pangkalan militer, yang kemudian bertemu dengan Kapten Philip Santos, yaitu orang yang menerima kiriman tersebut. Terkesan dengan perjalanan panjang David dan Ephraim untuk mengirimkan senjata kepadanya dengan melalui wilayah yang disebut segitiga kematian, mereka berdua disuruh masuk untuk menerima bayaran. Mereka dibayar sesuai kesepakatan, yaitu $2,8 juta. Setelah pembayaran, mereka dikawal pulang lewat bandara milik tentara Amerika. Mendapatkan uang yang sangat banyak, mereka berdua membeli apartemen dan mobil Porsche, yang kemudian David membakar spray miliknya. Lalu perusahaan A terus mengamankan kesepakatan lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan pindah ke kantor yang lebih besar dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Sedangkan putri David yang bernama Ellie telah lahir. Di suatu ketika perusahaan mereka tiba-tiba diberi kesepakatan untuk mendapatkan kesepakatan terbesar mereka. Kesepakatan itu dikenal sebagai The Afghan Deal, yaitu pemerintah Amerika Serikat ingin mempersenjatai militer mereka di Afghanistan dalam jangka panjang dan pengiriman pemesanan besar senilai $300 juta lebih. Di kontrak tersebut terdapat beberapa persenjataan yang diperlukan pemerintah Amerika, seperti 360.000 senapan sniper SPD, 1 juta lebih granat GP30, 45.000 SKO rudal pesawat, yang kemudian mereka berdua tertarik dengan penawaran 100 juta paket amunisi AK-47. Dan bila mereka berhasil menyelesaikan kontrak tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar $100 juta. Singkatnya mereka berdua pergi ke Las Vegas untuk mendapatkan peluru-peluru tersebut. Namun sialnya,
Pelaksanaan pemesanan ini terbukti tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan yang relatif kecil. Mereka harus menggabungkan beberapa pemasok di seluruh dunia, lalu akan membutuhkan lusinan perusahaan dan ratusan izin. Hal itu sebenarnya nggak masalah buat kontraktor yang sangat besar. Namun untuk mereka berdua, dengan perusahaan sekecil itu adalah masalah, terutama karena ada kekurangan amunisi AK-47 secara global. Pusing karena bingung dengan masalah tersebut, David mendatangi perjudian di Vegas. Di sana tanpa sengaja dia bertemu dengan seseorang yang bernama Henry, yaitu agen senjata legendaris Amerika Serikat. Henry memberitahu ke mereka berdua bahwa dia memiliki akses ke penyimpanan senjata masif yang diciptakan di Albania namun tidak pernah digunakan, dan sekarang harus dibuang sesuai dengan perjanjian NATO yang mencakup lebih dari 100 juta butir amunisi AK-47. Henry sendiri memberikan bisnis itu karena Henry tidak bisa secara langsung berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat lagi. Dia berada di daftar pantauan dan ingin membuat kesepakatan melalui AI. Di sini Efren setuju dengan kesepakatan Henry, meskipun David mengungkapkan ketidaknyamanan yang terjadi pada pria yang berada dalam daftar pantauan teroris. Singkatnya mereka berdua pergi ke Albania. Welcome AUI. Untuk mengetes dan melihat bahwa amunisi tersebut berfungsi. Setelah hal itu, mereka kembali ke California untuk membuat tawaran pada kontrak tersebut, dan melihat persetujuan dari Washington, mereka harus menunggu selama 5 bulan. Lalu Efren memberitahu ke David bahwa kontraknya diterima di pemerintahan. Holy shit, we won the Afghan deal. Namun sialnya, sebelum dokumen perusahaan mereka dicek pemerintahan, mereka harus lolos dalam pengecekan audit serta wawancara pribadi. Audit sendiri merupakan halangan terbesar perusahaan mereka. Maksudnya, mereka berdua belum punya bukti pembukuan transaksi penjualan senjata, dan mereka harus membuat akuntansi AI 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, buku kas besar, laporan perbankan, dan pembelian palsu mereka palsukan semua. Setelah hal itu, 2 minggu kemudian, mereka berangkat ke Rock Island, Illinois, untuk pertemuan mereka dengan petugas pembelian. Lalu mereka memasuki gedung Rock Island Armory. Singkatnya, di dalam pertemuan mereka, Efrem kesal bahwa tawaran mereka adalah yang terendah sebesar $53 million lower than the nearest competition. 53 juta dolar, yaitu mengurangi batas keuntungan mereka. Sedangkan waktu David pulang, Is semakin frustasi dengan kebohongan David yang berbohong tentang pekerjaannya, yang pada akhirnya Is tinggal dengan ibunya. Singkatnya, David kembali ke Albania untuk mempersiapkan pengirimannya. Di sini David melihat bahwa hampir semua paketnya ternyata buatan Cina, bukan Rusia. Melihat hal itu, dia langsung memberitahu Efrem, yang kemudian Efrem langsung menghubungi Henry dan meminta pertanggungjawaban atas hal itu. Namun Henry tidak memperdulikannya, yang kemudian David dan Efrem, mereka berdua merasa ditipu. Mereka mempermasalahkan bahwa peluru itu buatan Cina dan bersifat ilegal. Embargo Amerika Serikat tidak mau menerima senjata dari Cina. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Efrem menemukan sebuah ide, yaitu mengemas ulang kemasannya dalam kemasan plastik yang dipak menggunakan kardus. Karena selain hal itu menyamarkan bahwa peluru itu buatan Cina, mereka juga dapat menghemat biaya pengiriman senilai 3 juta dolar, dan mereka dapat keuntungan berlebih. Keuntungannya gimana? Ya, mereka membuang semua kemasan kotak kayu dan besi yang beratnya mencapai 180 ton, dengan menggantikan sebuah plastik dan kardus. Lalu mereka berdua membangun sebuah pekerjaan untuk mengemas ulang peluru-peluru mereka. Dan di tahun 2007 perusahaan AI mengirimkan 5 juta peluru untuk yang pertama kalinya dan terkirim tanpa masalah. Waktu malam hari, Efren menelpon David dan memberitahu bahwa Henry sudah menipu mereka dan lebih banyak mengambil keuntungan dari penjualan peluru-peluru itu. Oleh karena itu, Efrem ingin memutuskan kontrak mereka dengan Henry. Namun di sini David menenangkan Efrem agar jangan mencari masalah dengan Henry karena mereka berdua sama-sama mendapatkan keuntungan. Namun di sini Efrem tak memperdulikan hal itu dan Efrem pun menghancurkan satu-satunya salinan kontrak kemitraannya dengan David dan melanjutkan rencananya untuk membatalkan kesepakatan dengan Henry. Akibat hal itu, Henry membalas dengan meminta agar David diculik dari kamar hotelnya, yang kemudian dipukuli dan ditahan di bawah todongan senjata Henry. Di sini Henry mengancamnya agar semuanya diselesaikan, lalu Henry melepaskan David hidup-hidup. Singkatnya, waktu ingin kembali ke Miami, David mengetahui bahwa Efren belum membayar biaya pekerjaan sejumlah $100.000 kepada Envier, yaitu orang Albania yang menangani pengemasan ulang. David berjanji kepada Envier untuk segera menyelesaikan pembayaran para pekerja ketika sudah sampai di Miami. Dan ditambah orang kepercayaan David di Albania yang bernama Baskim, ternyata dia telah dibunuh. Waktu David kembali ke Miami, dia langsung menemui istrinya Is dan meminta maaf atas semua hal yang terjadi. Dan David berjanji untuk tidak berbohong kepadanya lagi. Yang kemudian David kembali ke kantor E dan menemui Efrem.
untuk mengatakan kepada Efren bahwa ia ingin berhenti dari Ai dan meminta pembayaran sebesar 4 juta dolar, yaitu penawaran untuk melunasi hutang sebesar 1,6 juta dolar atas biaya kesepakatan pekerjaan per hari. Namun ternyata Efren menolak hal itu, yang kemudian Efren tertawa tentang kontrak kemitraan David yang sudah dihancurkannya. Merasa ditipu Efren, David pun menjadi kesel dan melemparkannya granat. Tiga bulan kemudian David kembali bekerja sebagai terapis pijat. Lalu David bertemu dengan Ralph, yaitu orang yang mempunyai banyak usaha laundry di Miami. Di sini Ralph membantu menyelesaikan masalah mereka berdua, yang kemudian Ralph menemukan David dengan Efren. Di pertemuan itu, Efren meminta maaf dan menawarkan paket pesangon hanya seharga 200.000 dolar. Mendengar hal itu, David merasa direndahkan. Lalu David mengancam Efren dengan bukti yang didapatkan tentang dokumentasi yang dipalsukan, yang dimana dokumen-dokumen itu dibuat agar terlihat seperti perusahaan internasional, sehingga mereka dapat kesepakatan dengan pemerintahan Amerika dan Afghanistan. Keesokan harinya tiba-tiba David ditelepon oleh salah satu departemen berita bahwa perusahaannya A telah melakukan sebuah penjualan senjata ilegal, yaitu peluru buatan Cina. Dan di lift, tanpa sengaja David bertemu dengan Efren, yang kemudian David dan Efren ditangkap oleh FBI. Jadi semua hal yang terjadi ini disebabkan oleh seseorang yang bernama Enver, yang tidak dibayar dalam kontrak pengemasan ulang dan mengetahui embargo Cina. Enver melaporkan perusahaan A ke Pentagon. Setelah Enver melaporkan hal itu ke Pentagon, Interpol mengirimkan penyidik berskala besar termasuk FBI selama berbulan-bulan. FBI pun menangkap Ralph yang sedang bekerja. Lalu, Ralph dipasangi penyadap saat bertemu dengan David dan Efren untuk mendapatkan informasi dan bukti yang cukup bagi FBI, yang kemudian menangkap David dan Efren. Setelah penangkapan itu, mereka berdua masuk ke berbagai berita termasuk Eropa karena telah menjual peluru buatan Cina ke Pentagon. Setelah tertangkap, Efren sendiri dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena berbagai kejahatan yang berkaitan dengan persekongkolan dan kecurangan dalam kesepakatan Afghanistan. Sedangkan David mendapat hukuman 7 bulan tahanan rumah dengan imbalan kerjasama dengan investigasi tersebut. Namun kerennya, AI di tahun 2022 akan kembali beroperasi dan disetujui oleh pemerintah untuk penjualan senjata yang legal. Bangsat sih. 2 tahun lagi anjir, 2 orang ini jualan senjata lagi dan udah diizinin sama Pentagon. Suatu ketika waktu reunian sekolah, bro usaha lu apa? Biasalah, ya apa? Jualan senjata. Asik. Itu bukan jokes ya, itu real. Tidak dibilang jokes bapak-bapak, iu. Tapi nggak tahu deng perusahaan itu dilanjutin lagi atau enggak. Ya udahlah, lanjut. Singkatnya beberapa bulan kemudian David bertemu dengan Henry. Henry meminta maaf atas penculikan dan penyerangan di Albania yang mengklaim bahwa ia memiliki informasi buruk. Di sini Henry juga berterima kasih kepada David karena tidak menyebutkan namanya dalam pengakuannya kepada FBI. David sendiri mulai mengajukan pertanyaan tentang kejadian kesepakatan tersebut, termasuk nasib Baskim yang tiba-tiba menghilang waktu David di Albania. Sebagai tanggapan, Henry mengeluarkan sebuah koper penuh uang, yang kemudian penjelasan sebagai dari potongan sendiri dari kesepakatan di Afghanistan, yang kemudian Henry menawarkan kerjasama dengan David, dan film pun berakhir sebelum David memutuskannya dan tamat. Oke, seperti itu ya story film War Dogs yang diangkat dari kisahnya David Peckhaus, dan video yang kalian lihat itu adalah wujud David yang asli. David sendiri kini pekerjaannya menjadi musisi dan pengusaha. Tapi setelah aku cari tahu, aku belum tahu usahanya dia apa. Mungkin usaha mucikari atau apalah. Dan sebenarnya di salah satu scene di film ini, si David yang asli ini muncul waktu di scene David ngejual spray di panti jompo. Si David asli ini lagi nyanyi di sana. Wow. Sedangkan buat Efren, wujudnya hanya aku temukan foto begini. Dan pekerjaan dia saat ini adalah penulis. Balik ke War Dogs, kalau menurutku alangkah lebih baiknya kalau kalian menonton film ini secara full, karena akan ada banyak sekali nilai-nilai dari sisi baik dan buruknya dari film tersebut, atau kata-kata bijaknya. Ya, kalau cuma story-nya, mungkin yang kalian lihat dan dengar hanya pokok masalah atau intinya saja. Dan kalau kalian nonton fullnya, aku yakin selama kalian menonton, kalian akan heran dan gokil banget dah. Mikir aja bocah umur 22 tahun udah suplai senjata ke berbagai peperangan di timur. Cuman sayangnya, coba aja kalau Efren nggak polah. Mungkin nih 2 orang udah tajir mampu sampai sekarang. Tapi ya seperti yang dalam film, bahwa perusahaan AI akan dibuka kembali di tahun 2022, yaitu 2 tahun lagi. Dan belum tahu juga tuh perusahaan mau dilanjutin atau kagak. Tapi kalau boleh, ya gua lanjutin gak masalah kok. Jadi seperti itu aja lah. Terima kasih udah nyimak sampai habis and stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.